Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para anggota majelis taklim pengajian nizamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda orang yang meninggalkan hidayah atau dicabut hidayah darinya, ya, atau tidak mengikuti hidayah. Namun sebelum itu kita akan bahas tentang macam-macam hidayah, ya, jenis-jenis hidayah, agar kita tahu mana hidayah-hidayah yang ditinggalkan oleh kita dan mana hidayah-hidayah yang harusnya kita sambut, ya. Tidak berdiam diri saja pasrah, tapi harus berusaha untuk menyambut hidayah tersebut. Taib. Hidayah, ya, al-hidayah. Tolong perhatikan di papan tulis al-hidayah, ya. Artinya adalah petunjuk, ya. Petunjuk. Dan hidayah ini, ya, sangat penting, ya. Ya. Sangat urgen, ya. Kenapa? Karena barang siapa yang diberi hidayah, maka dia sangat beruntung, dan barang siapa tidak diberi hidayah, maka dia sangat merugi. Allah Subhanahu wa taala, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun." Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diberi hidayah maka dia dapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan maka sungguh mereka adalah orang yang merugi, ya. Barang siapa yang disesatkan maka sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi, ya. Orang-orang yang merugi. Kemudian juga misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad" dalam surat Al-Kahfi, ini dalam surat Al-A'raf, ya. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dia telah mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan maka tidak akan kau dapati baginya pemberi petunjuk, ya. Siapa yang sesat tidak akan kau dapati baginya pemberi petunjuk. Jadi ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbahnya. Beliau berkata bahwasanya dalam khutbahnya beliau berkata, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil", ya. Barang siapa fala hadiyalah. May yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Subhanallah, saya renungkan sabda Nabi dan ayat-ayat ini. Jadi Nabi pernah bersabda, "Wa may yahdillahu fala mudhillalah", barang siapa beri petunjuk maka tidak ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil, barang siapa disesatkan maka tidak ada yang bisa beri petunjuk padanya. Saya beberapa waktu lalu sempat mengunjungi dosen saya, ya, di rumahnya. Sementara dosen saya sedang membimbing suatu disertasi atau suatu risalah ilmiah tentang bantahan kepada orang-orang ateis. Tentang bantahan kepada orang ateis, yang nulis adalah seorang mahasiswa dari Eropa, kalau nggak salah dari Swedia atau dari Swiss, yang subhanallah dia berasal dari keluarga yang ateis semuanya, ya. Tinggal di tengah-tengah di Eropa, kemudian di tengah-tengah orang-orang kafir. Subhanallah, tiba-tiba Allah kasih dia hidayah. Kemudian dia sekolah di Universitas Madinah, kemudian dia masuk S2, kemudian dia masuk S3,
dan sedang menulis bantahan terhadap orang-orang ateis. Subhanallah. Siapa yang mau kasih dia hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tinggal di negara-negara di lokasi yang penuh dengan kesesatan, ya, bahkan dari keluarga yang dalam kesesatan, tapi subhanallah kalau Allah ingin kasih hidayah, Allah kasih, dan dia ditugaskan oleh Allah untuk membantah mereka. Ya. Jadi masalah hidayah adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah beri hidayah, maka orang tersebut maka sangat beruntung, ya. Oleh karenanya di antara bentuk sangat urgen, ya, kita sangat dianjurkan selalu untuk minta hidayah. Dan ini banyak sekali, ya, dalil-dalilnya bahwasanya kita disuruh untuk berdoa untuk minta hidayah. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Dan sama sebaliknya, siapa yang disesatkan, ya, kita kembali ini, siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa beri petunjuk. Contoh, ya, contohnya seperti istrinya Nabi Nuh, ya, suaminya seorang rasul, istrinya kafir. Anaknya Nabi Nuh, bapaknya seorang rasul, anaknya kafir. Istri Nabi Lut, suaminya seorang nabi, istrinya kafir. Sebaliknya Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, istrinya wanita solehah, bahkan penghuni surga. Jadi subhanallah, siapa yang Allah beri kehendak beri hidayah, tidak ada yang bisa menghalanginya, dan siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Dia tahu orang munafik. Orang munafik tinggal di zaman Nabi SAW, langsung berguru kepada Nabi SAW, langsung melihat ceramah-ceramah Nabi, melihat akhlak Nabi SAW, tetapi ternyata mereka tidak dapat hidayah. Allah tidak buka hidayah bagi mereka. Oleh karenanya seorang berusaha untuk selalu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ini kita baca minimal 17 kali, ya, sehari, ya, 17 kali sehari. Ya Allah, berilah kami petunjuk pada yang lurus. Nabi SAW, kita juga doa, misalnya dalam doa kunut, ya, dalam doa kunut, Allahumma hdini, ya, kita hafal Allahumma hdina fi man hadait, ya, fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku bersama orang yang Kau beri petunjuk kepadanya, ya, fi man hadait. Kemudian juga seperti doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau petunjuk, ya. Jadi kita memerlukan hidayah. Baik. Hidayah apa yang kita perlukan? Ya, dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim, dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa hidayah yang kita perlukan? Banyak hidayah yang perlu kita perlukan. Yang pertama di antaranya hidayah menuju kebenaran. Menuju kebenaran. Bisa jadi kita di atas kesesatan sehingga kita butuh hidayah agar Allah memberi petunjuk kita kepada kebenaran tersebut. Yang kedua, hidayah, ya, untuk tegar di atas kebenaran tersebut. Ya, mungkin seorang mengatakan, Ustaz, kita sudah Islam, kenapa minta hidayah terus? Iya, hidayah agar Anda tegar, istiqamah di atas hidayah tersebut. Kemudian hidayah yang lain adalah hidayah, ya, agar bisa menjalankan syariat dengan benar. Banyak orang, mereka sudah di atas hidayah, tetapi mereka menjalankan hidayah tersebut tidak benar. Mereka sudah sholat, tapi sholatnya enggak benar, kurang bagus. Mereka sudah puasanya enggak benar. Untuk menuju puasa kita butuh hidayah. Untuk bisa tegar puasa butuh hidayah. Untuk menjalankan puasa dengan baik butuh hidayah. Untuk bisa sholat butuh hidayah. Untuk menjalankan sholat, tegar di atas sholat butuh hidayah. Agar bisa sholat dengan benar butuh hidayah tersendiri. Kemudian lagi di antaranya, ya, masih banyak, ya, kebaikan-kebaikan, ya, yang kita tidak tahu. Yang kita butuh hidayah Allah kepadanya. Masih banyak, ya. Hati kita belum terbuka untuk ini, hati kita belum terbuka untuk itu. Kalau Allah tidak kasih hidayah, kita enggak akan tahu itu kebaikan. Ya. Banyak kita lihat kebaikan, kita tidak tertarik. Allah butuh Allah kasih hidayah agar kita melangkahkan kaki menuju kebaikan tersebut. Jadi
ketika kita merenungkan tentang model-model hidayah yang kita perlukan ini, maka wajar saja jika kita tiap hari ya harus minimal berdoa ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari dalam salat-salat wajib ya. Karena banyak hidayah yang kita butuhkan. Ya, Ibnu Qayyim merinci masih banyak lagi selain ini, saya ringkasin aja dari perkataan Ibnu Qayyim dan juga dari perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Baik. Jadi kita sangat dianjurkan untuk minta hidayah. Baik, berikutnya yang mau kita bahas adalah macam-macam hidayah. Macam-macam hidayah ya. Hidayah ada namanya hidayah umum ya, berkaitan dengan seluruh makhluk, bahkan hewan. Kemudian ada hidayah ya, hidayah umum berkaitan dengan penjelasan kebenaran. Ini mencakup muslim dan kafir dan non muslim. Kemudian ada namanya hidayah untuk menjalankan kebenaran. Ini yang disebut dengan hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Kali namanya hidayatul irsyad. Baik. Contoh hidayah umum berkaitan dengan seluruh makhluk seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Firaun, "Wa ma rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhanmu wahai Musa? Kata Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ketika Firaun bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, siapa Tuhanmu?" Maka Nabi Musa menjawab, "Rabbuna alladhi." Rabb kami adalah a'ta kulla syai'in khalqahu, yang telah memberikan bentuk seluruh makhluk. Setiap makhluk diberi bentuk khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hada, kemudian beri petunjuk, yaitu Rabb kami, kata Nabi Musa, Rabb kami adalah yang memberi bentuk kepada seluruh ciptaannya, lalu memberi hidayah. Hidayah ini kata para ulama maksudnya apa? Maksudnya adalah insting. Ini maksudnya adalah insting ya, naluri. Ya, insting atau naluri. Seperti hewan bagaimana dia bisa mencari makan, hewan bagaimana dia bisa melakukan perkawinan, bagaimana ketertarikan jantan kepada betina, bagaimana semut begitu lahir dia langsung bisa berbagai macam semut, bisa langsung membagi tugas, dia tahu dia sebagai semut pekerja, satunya tahu dia sebagai semut pejantan, satunya tahu sebagai semut ratu. Ini semua yang kasih petunjuk siapa? Enggak ada yang ngajarin mereka, yang ngajarin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang anak baru lahir, tahu-tahu dia belum punya ilmu sama sekali, enggak ngerti sama sekali, mungkin mata pun belum bisa terbuka, belum bisa melihat, telinga mungkin belum bisa mendengar, tapi ketika disodori puting ibunya dia langsung bisa nyusui. Siapa yang ngajarin? Allah, tsumma hada. Ya, seperti firman Allah juga Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara wa hada. Walladzi akhrajal mar'a dan seterusnya. Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa walladzi qaddara fa hada walladzi akhraj. Ya. Yang mentakdirkan, yang merencanakan, fahada, kemudian memberi petunjuk. Maka ini namanya hidayah umum. Kemudian yang kedua, hidayah umum berkaitan dengan penjelasan kebenaran, yaitu Allah menjelaskan kebenaran bagi orang mukmin dan orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, misalnya wa hadainahun najdain.
Kami beri petunjuk kepadanya dengan dua jalan. Kami menunjuki manusia, menjelaskan, ya, dua jalan. Jalan kebenaran jelas, jalan keburukan juga jelas. Allah kasih tahu ini jalan kebenaran, tinggal pilih yang mana. Wa hadainahun najdain. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma tsamudu fahadainahum fastahabbul al-ama 'alal huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun kaum Samud, fahadainahum, kami beri petunjuk kepada kaum Samud. Adapun kaum Samud, kami beri petunjuk kepada kaum Samud. Kami beri petunjuk kepada kaum Samud. Kata Allah kemudian apa? Fastahabbul ama 'alal huda, mereka lebih mendahulukan kebutaan daripada petunjuk. Allah kasih petunjuk tapi mereka tidak ikut. Namanya hidayatul irsyad. Hidayah dalam rangka beri penjelasan. Dan ini semua banyak yang bisa melakukannya. Ini bukan khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau ini murni hanya Allah. Ini hanya Allah. Kalau ini enggak, ini para dai juga bisa melakukan. Menjelaskan, ya. Bisa melakukan, menjelaskan seperti menjelaskan, ya, mana jalan kebenaran, ya. Kalau mau ikut silakan. Demikian juga Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Engkau beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahli dalam hal menjelaskan. Tapi bukan ini yang penting. Yang penting ini, yang poin ini yang ingin kita sangat penting adalah ini. Ini hanya milik Allah, ya. Hanya milik Allah. Bagaimana seorang dapat hidayah untuk menjalankan kebenaran yang telah dijelaskan dalam hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad hanya penjelasan. Ya. Hidayah ini adalah untuk menjelaskan, ini tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya contohnya Allah berfirman, ya. Apa? Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Nabi kurang apa dalam masalah hidayatul irsyad, dalam masalah penjelasan? Nabi nomor satu, paling top, yang paling fasih, yang paling cerdas. Nabi SAW paling fasih, paling sayang kepada umatnya. Ya, Nabi SAW, demikian juga para nabi-nabi yang lain. Tetapi hidayah agar umatnya dapat bisa melakukan, menerima kebenaran tersebut, hanya milik Allah. Nabi tidak berkuasa. Makanya Nabi tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang sayang dicintai. Ayat ini turun ketika Abu Talib meninggal dunia, ya, Nabi ingin memberi petunjuk kepadanya agar dia dapat hidayah dari Allah, hidayah taufik, tapi ternyata dia tidak dapat. Maka Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Karena ini hidayah taufik hanya milik Allah. Para rasul tidak memiliki hidayah ini. Ya. Para rasul tidak memiliki hidayah ini. Mereka hanya memiliki hidayatul irsyad. Hidayah ini hanya milik Allah. Oleh karenanya, perhatikan sini, ya. Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Pada pamannya, Abu Talib. Demikian Abu Lahab. Abu Lahab juga paman Nabi. Ya. Abu Talib dan Abu Lahab. Contoh lagi, Nuh alaihissalam
tidak bisa beri hidayah kepada istrinya dan anaknya. Bahkan meninggal kafir di depan matanya anaknya. Sama, Lut alaihissalam tidak bisa beri hidayah kepada istrinya. Ya, seperti ini. Jadi ini yang kita fokus ya, karena kita ingin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebenaran. Inilah hidayah yang kita perlukan menuju kebenaran. Kalau sudah kita jalankan, kita ingin tegar di atas kebenaran. Kalau sudah tegas kebenaran, kita ingin menjalankan syariat tersebut dengan benar, bukan asal-asalan. Kalau sudah kita jalan, kita ingin hidayah-hidayah yang lain. Hidayah-hidayah yang lain ya. Saya kasih contoh ini ya, contoh ya. Misalnya agar terbuka hati ya. Contoh sederhana begini. Ada orang menjelaskan tentang salat. Seorang mau salat atau tidak. Ustadz menjelaskan tentang salat, itu namanya hidayat taufik. Logikanya begini, ya. Ustadz mengajak salat. Mengajak salat. Ini namanya hidayat irsyad. Hidayat al-irsyad, menjelaskan. Kemudian selanjutnya terbuka hati untuk salat. Terbuka hati untuk salat. Ini namanya hidayah taufik. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik. Ya. Kemudian selanjutnya untuk salat, kemudian hidayah untuk tegar, rajin salat terus agar istiqamah dalam salat. Agar istiqamah dalam salat. Ini juga adalah hidayah taufik, sama. Hidayah taufik ini juga butuh hidayah dari Allah. Kemudian agar ya salat dengan khusyuk. Agar salat dengan khusyuk. Ini juga hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, butuh hidayah tersendiri. Hidayatut taufik. Ya, hidayatut taufik. Nah, inilah ya. Nanti ingin lagi dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Baik. Ini ikhwan, habis ini kita lanjutkan lagi. Ini sementara ini dulu tentang macam-macam hidayah ya. Macam-macam hidayah. Setelah itu baru kita sebutkan secara terperinci, baru kita tahu ciri-ciri orang yang meninggalkan hidayah atau tidak mendapat hidayah. Baik, kalau tadi kita menjelaskan tentang macam-macam hidayah, sekarang kita khusus tentang macam-macam hidayah taufik. Macam-macam hidayah taufik. Ini yang sedang kita bahas, yaitu hidayah khusus ya. Hidayah taufik. Kita tidak berbicara tentang hewan yang hidayah insting tadi atau hidayah penjelasan. Jadi taufik itu bagaimana kita bisa menjalankan kebaikan. Ini secara umum ada dua, ya. Ada dua, yaitu hidayah al-Islam. Ya. Ini dia bersifat umum kepada kaum muslimin. Kemudian ini hidayah yang terperinci, yaitu hidayah kepada seluruh kebaikan.
kebaikan-kebaikan secara rinci. Nah, kalau seorang dicabut hidayah dari ini, jika dicabut hidayah dari ini, ya, jika seorang meninggalkan hidayah ini, berarti apa? Berarti dia murtad. Dia murtad. Berarti dia murtad. Ya. Kalau ini tidak, tergantung. Orang meninggalkan hidayah ini, maka tergantung apa hidayah yang ingin dia tinggalkan. Nah, macam-macam hidayah ini banyak ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya ya, lapang dada dalam menerima syariat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa man yurid ayyahdiyahu yashrah sadril Islam. Wa man yurid yashrah man yuridillahu an yahdiyahu man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu ila sama' wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu ila sama'. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah ingin beri petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Itu Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya untuk Islam, untuk syariat Islam. Barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, Allah menjadikan dadanya sempit, seakan-akan dia sedang naik di tempat yang tinggi di langit. Kita tahu orang kalau semakin naik ke tempat yang tinggi, oksigen semakin berkurang, dia semakin sulit bernapas. Kita yang lihat dari bawah seakan-akan dia dalam kondisi lapang, ternyata dia sulit bernapas. Dan ini di antara ilmu dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang naik ke langit itu ke atas dia susah bernapas. Ini ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Qur'an di antaranya. Adapun orang yang diberi hidayah, orang yang diberi hidayah maka yashrah sadrul Islam. Mudah bagi dia menerima Islam, dan ini contoh ciri-ciri orang dapat hidayah. Contoh ciri-ciri orang dapat hidayah. Diajarin ilmu ini, diajarin syariat ini, Rasulullah hadisnya begini, maka dengan mudah dia terima, ya. Mungkin dia belum bisa menjalankan, tapi mudah dia terima. Di jalan bahwasanya pakai jilbab adalah syariat Islam, mudah diterima. Mungkin masalah dia menjalankan tidak bisa, itu urusan belakangan. Tapi dia terima, oh ini benar, logis, dia terima, imannya terima. Ya. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah, demi Rabbmu, sungguhnya mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam memutuskan perkara mereka. Kemudian thumma la yajidu ma fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka terima keputusan engkau wahai Muhammad, dan mereka pasrah dengan keputusan engkau. Jadi seorang mukmin atau seorang mukminah jika datang syariat jelas dalilnya sahih, dadanya lapang, berarti dia dapat hidayah terperinci. Dalam hari ini dapat hidayah. Ada seorang mungkin muslim tetapi dia sedikit-sedikit dia ngeyel, sedikit-sedikit dia ngeyel, dia tentangkan dengan logika dia, maka dia sedang dicabut hidayahnya dari sisi ini. Maka kalau kita mau kebalikannya, berarti yang ciri orang dicabut hidayahnya sulit menerima dalil, sulit menerima syariat, sulit. Meskipun dia orang Islam, dari sisi ini dia sulit mendapatkan hidayah, atau dia tidak, ciri-ciri dia tidak mendapatkan hidayah dari poin ini, ya. Contoh lagi, ya, misalnya sabar. Ini Allah sebutkan lafal-lafal hidayah. Contoh yang kedua, sabar dalam menjalani musibah. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa fi kitabin." Sebentar ayatnya.
Ma asaba musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min yahdi qalbah. Kata Allah, tidaklah musibah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada musibah menimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Sudah takdir. Wa may yu'min, barang siapa yang beriman dengan segala musibah takdir Allah, yahdi qalbah. Allah beri petunjuk kepadanya. Jadi kalau dia bersabar, ya, yu'min maksudnya bersabar, yakin semua karena takdir Allah, maka dia dapat hidayah. Kata Allah, yahdi qalbah. Allah beri hidayah kepada hatinya. Nah, kalau ada seorang tidak sabar dalam menjalani musibah, dia meronta-ronta, kemudian ngamuk-ngamuk, menunjukkan bahwasanya dia tidak mendapat hidayah dari sisi ini, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hidayah hilang darinya dari sisi ini, ya. Meskipun dia mungkin orang Islam, ya. Kemudian juga misalnya tidak merasa berdosa atau merasa bersalah jika melakukan kemungkaran. Orang yang ada hidayah dalam hatinya, dia akan merasa bersalah jika melakukan apa? Kemungkaran. Kenapa? Hatinya masih bersih. Hatinya masih bersih. Adapun jika dia sudah tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa ketika melakukan kemungkaran, maka dia dicabut hidayahnya. Ya. Maka ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang ciri-ciri orang dicabut hidayah, maka kebalikan dari ini semua. Ya. Ini tadi saya ulangi. Ciri-cirinya sebaliknya adalah apa? Tidak merasa lapang dada dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah atau larangan, ya. Ada orang seperti itu, ya, dia bilang ini hukumnya haram, dia ini gimana? Enggak, hawa nafsunya enggak bisa. Hawa nafsunya enggak mau terima kalau ini hukumnya haram. Banyak. Misalnya dalil-dalil menunjukkan haram, musik itu haram. Hawa nafsunya enggak bisa haram. Beda dengan orang, iya saya terima haram, tapi saya belum bisa meninggalkan musik. Itu lain. Tapi kalau enggak haram, ini karena begini, pakai dalil, pakai otak, pakai logika, padahal dalilnya jelas. Ijma ulama. Ya, berarti dia hidayah dalam hal ini tidak ada, ya. Hatinya tidak lapang, ya. Contoh tadi, orang yang sabar dalam menjalani musibah, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, ya. Protes, ya, ciri-ciri protes terhadap takdir Allah. Takdir atau keputusan Allah. Yang protes tersebut nampak dari apa? Dari sikapnya. Dengan lisannya, kata-kata, kenapa begini, kenapa? Dari sikap badannya, yang mungkin dia merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal jubi wa da'a bid'al jahili. Bukan dari golongan kami orang yang terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah, ya. Contoh lagi, merasa bersalah jika melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena hati, jika hati masih benar, dia masih mengenal kebenaran. Hati masih ada hidayah, maka dia peka dengan kemungkaran. Dia tahu ini salah. Sebaliknya, ya, hilang kepekaan terhadap kemungkaran. Hilang kepekaan dalam kemungkaran. Sudah jadi hal yang biasa. Ya. Maksiat jadi hal yang biasa. Dia meninggalkan kewajiban santai saja, dia melakukan maksiat santai saja. Ini jadi masalah.
Oleh karenanya Nabi bersabda dalam hadis, innal abda idza ya sungguhnya seorang hamba jika melakukan kemungkaran nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka diberikan titik hitam dalam hatinya. Kalau dia terus bermaksiat terus hatinya hitam sampai tertutup. Itu yang disebut dengan ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Sungguhnya hati mereka tertutup dengan ran, yaitu hitam sudah meliputi hati mereka. Kalau sudah hitam meliputi hati mereka, maka susah. Kemungkaran dia anggap biasa, kemaksiatan dia anggap biasa, meninggalkan maksiat dia meninggalkan kewajiban dia anggap biasa, melakukan maksiat dia anggap biasa. Dan ini yang kita khawatirkan zaman sekarang ini. Terlalu sering, ya, oleh karena seorang yang selalu melakukan maksiat terbiasa. Jadi kecanduan bahkan dianggap biasa, tidak merasa pilu hatinya sama-sama sekali. Seperti kita contoh sekarang, kita sebanyak di antara kita hidayah ini hilang. Contoh melihat aurat wanita yang terbuka di medsos. Seharusnya kita tahu itu maksiat. Seharusnya kita melihat seorang terbuka, kemudian terlihat sebagian dadanya, terlihat sebagian betisnya. Harusnya kita merasa, aduh ini kenapa saya lihat. Tapi karena terbiasa, hitam lagi di hati kita, hitam. Untuk poin ini kita merasa biasa dan tidak merasa dosa sama sekali. Bahkan untuk istighfar kepada Allah saja enggak. Kenapa? Saking biasanya. Wa'udzubillah ya. Ya, oleh karenanya hati-hati ya. Dan itu bahaya karena sering terbiasanya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti orang meninggalkan salat, meninggal sekali, mungkin sedih, kedua gelisah, lama-lama terbiasa. Maksiat minum khamar sekali merasa takut, lama-lama biasa, enggak ada masalah. Jadi seakan-akan hal yang biasa sampai hatinya tertutup, dia tidak merasa berdosa. Kalau orang punya iman, dia melakukan maksiat, dia pasti masih berdosa, bertobat ya Allah. Meskipun dia melakukan lagi, berarti dia masih ada hidayah dalam hatinya. Tapi kalau dia melakukan maksiat berulang-ulang dan dia nyaman-nyaman saja, ini berarti hidayah telah dicabut dari hatinya. Contoh seorang suka berdusta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa la yazalul abdu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Ada seorang hamba suka berdusta, bahkan dia sengaja untuk berhias taharra, yaitu sengaja untuk melakukan dusta. Terus dia melakukan demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sampai distempel oleh Allah dia seorang pendusta. Kalau dia sudah stempel pendusta, dusta itu biasa bagi dia, makan sehari ngomong dusta sana, ngomong dusta sini. Kita kadang lihat heran, ini orang enggak malu dusta. Dia sudah enggak malu. Kenapa? Karena sudah terstempel oleh Allah pendusta. Kita yang lihat mungkin aneh. Sama seorang wanita misalnya keluar buka auratnya, mungkin pertama dia malu, mungkin tutup kanan, tutup kiri, begini, lama-lama dia buka, lama-lama tampil, lama-lama bertelanjang bulat pun dia tidak mau, lama-lama dia berhubungan dengan laki dia, shooting filmnya dia sebarkan, dia tidak punya malu. Kita bilang kenapa enggak punya malu? Sudah tertutup hatinya. Dalam poin ini hatinya sudah hidayah dicabut dari hatinya. Waliyadzubillah. Ya. Sama meninggalkan kewajiban ya. Malah salat, dari mungkin laki-laki malah salat berjamaah, malah salat, kemudian malah salat ini dan akhirnya biasa. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya berkata, "Wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani." Kata Ibnu Qayyim, demi Allah seandainya hati seorang itu bersih, ya, la taqatta'at, maka dia akan sedih kalau ada terhalangi dari kebaikan, ya. Terhalangi dari kebaikan. Makanya di antara hidayah adalah merasa bersalah jika melakukan kemungkaran, ya. Dan selanjutnya cabangnya adalah merasa bersedih jika luput dari kebaikan. Lawannya, ya. Sebaliknya, tanda ciri dicabut hidayah, santai-santai saja meskipun luput dari kebaikan. Orang yang masih ada hidayah dalam hatinya, ya. Kalau dia misalnya terlambat bangun subuh, wah dia merasa sedih banget, ya. Kenapa saya terlambat bangun subuh? Kenapa salat subuh di waktu jam 7? Kenapa salat subuh jadi salat duha? Dia merasa sedih. Kenapa saya ini? Ada apa dengan saya? Kenapa saya terlambat? Seperti itu. Berarti hatinya masih jalan, ya. Tapi kalau hidayah sudah dicabut, mau salat subuh jadi salat duha, mau salat subuh jam 9 tiap hari, cuek aja. Enggak masalah. Bahkan kalau imannya lebih tinggi, dia tidak salat malam, dia sedih, kenapa saya tidak salat malam hari ini? Ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Berarti hatinya masih bersih. Walau annal quluba wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demi Allah kalau hati seorang itu bersih, maka dia akan tercabik-cabik jika dia terhalangi dari kebaikan. Dan ini dalam banyak hal, seperti ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya.
terus dia tidak bisa bantu orang tuanya, dia sangat sedih. Pintu kebaikan tidak bisa dia masuki. Ada halangan, ada ini, ada ini. Tapi kalau orang hatinya sudah mau orang tuanya mau ini, dia cuekin aja, ya, cuekin aja. Berarti hidayah telah dicabut dari hatinya. Ya. Di antara tanda-tanda hidayah yang secara detail yaitu di penghujung hayat penghujung umur rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malahu." Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah gunakan dia. Maka ditanya, "Wa ma kaifa yasta'milu?" Bagaimana Allah menggunakan dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li amalin salih qabla mautihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li amalin salih qabla mautihi." Yaitu Allah beri hidayah kepadanya. Taufik itu hidayah taufik, beri hidayah kepadanya. Hidayah kepadanya sebelum meninggal. Kalau Anda lihat ada orang di masa tua, mungkin dulunya bajingan, dulunya brengsek, masa tua, rambut udah putih, rajin ibadah ke masjid, berzikir, ya, ikut pengajian itu, ini orang dapat hidayah. Ini yang disebut husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya, sudah tua, masih aja urusan dunia, masih aja sibuk dengan dunia, lupa ibadah, ketahuilah ini orang paling sengsara, hidayah dicabut darinya di penghujung umurnya. Waliyadzubillah. Ya, kita berusaha untuk rajin ibadah di masa muda. Makanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya fi ibadatillah. Anak muda yang sudah taat kepada Allah di masa mudanya. Sejak masa muda sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di penghujung hayatnya. Berarti Allah beri hidayah, beri taufik kepadanya di penghujung hayat, rajin beribadah, ini orang diberi taufik. Nah, orang seperti itu ada. Saya dapati beberapa orang seperti itu, masa mudanya tahu-tahu, masa tuanya tahu-tahu rajin ibadah. Tapi kalau sebaliknya di masa tua masih sibuk ini, sibuk ana, sibuk ini, subhanallah. Salat ketinggalan, salat ini, baca Quran enggak pernah. Waliyadzubillah. Itu hidayah dicabut dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antaranya, ya, di antara hidayah yang Allah berikan adalah senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilna nafsi tarfata ain." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Meskipun sekejap mata. Jadi seorang dalam kesehariannya dia harus senantiasa bertawakal kepada Allah. Dalam segala hal, jangan bertawakal nih, makanya Allah mengatakan tawakal dalam ibadah, tawakal dalam kehidupan sehari-hari, dia senantiasa serahkan kepada Allah. Dan Nabi ajarkan tawakal dari keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la quwwata illa billah. Bahkan sampai mau tidur, wa fawwadtu amri ilaik. Di antara doa tidur Nabi, kata Nabi, aku serahkan urusan kepada Engkau. Seorang senantiasa bertawakal. Dalam hal dia berjualan, dia bertawakal. Dia berdagang bertawakal, dia beli barang bertawakal, dia jalan-jalan bertawakal. Ingat kepada Allah. Ini orang selalu diliputi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya
Kapan dia bersandar kepada dirinya? Kapan dia pede, ya, percaya diri, ya, pede dengan dirinya, ya, lupa dia pede karena dirinya. Ada orang pede karena saya sudah bersandar kepada Allah, saya pede. Itu benar kalau itu. Fa idza azamta fatawakkal. Jika kau telah berazam bertawakal, artinya serahkan kepada Allah dan pede. Kenapa di belakang saya ada Allah? Tapi banyak orang juga yang dia pede dengan dirinya sendiri, lupa kepada Allah. Ya, merasa kagum dengan kecerdasannya, kagum dengan kepiawaiannya dalam berdagang, dalam orasinya, dalam kekuatannya, dalam kepintarannya, ya, maka ini orang yang sedang dicabut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia rawan terkena penyakit ujub waliyadzubillah, ya. Ini ya, contoh hidayah dan masih banyak ya. Saya kasih contoh sederhana saya ingin sampaikan kepada ikhwan sekalian dan akhwat bahwasanya kalau kita bicara tentang hidayah maka hidayah taufik, hidayah dari Allah ada dua. Ada hidayah Islam, barang siapa yang meninggalkan hidayah ini itu dicabut darinya maka dia murtad. Adapun hidayah yang terperinci seperti ini, maka bisa jadi seorang dapat sebagian hidayah namun dia tidak dapat hidayah yang lain situ. Bisa jadi dia dapat sebagian ini namun yang ini tidak. Nah, kita berusaha senantiasa minta hidayah kepada Allah, semua hidayah. Bahkan dalam akhlak. Apa kata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Itu butuh hidayah. Ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Mungkin saya tambah di sini. Ya, hidayah untuk akhlak mulia. Berakhlak mulia. Ya akhi, ini enggak mudah. Antum bisa untuk berakhlak mulia. Akhlak mulia banyak. Tidak pelit. Kalau enggak Allah enggak kasih hidayah orang jadi pelit. Akhlak mulia, murah senyum. Kalau Allah tidak kasih hidayah orang susah murah senyum. Sabar dengan keluarga, sabar dengan suami, sabar dengan istri, sabar anak-anak tidak mudah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, orang enggak bisa berakhlak. Ya, makanya doa Nabi, wahdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'ah la yasrif anni sayyi'ah illa ant. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'ah, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku, tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Ini contoh akhlak ini untuk kita bisa terperinci, bisa ini, bisa anu, bisa ini, bisa sabar, bisa murah senyum, bisa tidak pelit, ya. Kemudian bisa tidak suka marah-marah, ya. Ini semua butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya hidayah terperinci ini. Hidayah terperinci ini bisa jadi seorang mendapati sebagian kemudian dicabut dari sisi yang lain. Tapi ada yang sangat berbahaya seperti ini. Ini contoh, ini hidayah yang sangat penting kalau seorang ternyata dicabut kemudian tidak mau mengikuti syariat Islam atau jengkel dengan syariat Islam, maka ini bahaya, ini bisa terjerumus dalam kekufuran. Ini sangat parah seperti ini ya. Satu lagi yang terakhir, mudah-mudahan sebagai penutup ya, di antara hidayah adalah mengikuti manhaj para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi." Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka beriman, mereka maksudnya orang-orang selain para sahabat musyrik, jika mereka beriman seperti iman kalian, seperti iman kalian. Iman kalian maksudnya siapa? Maksudnya sahabat. Kali ini maksudnya apa? Sahabat. Fa in amanu mithli ma amantum bihi, jika mereka beriman seperti iman kalian, maksudnya para sahabat. Karena ini konteks Allah sedang berbicara kepada para sahabat. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Nah, kalau orang tidak mau mengikuti manhaj para sahabat, merasa lebih pintar daripada sahabat, merasa lebih rajin daripada para sahabat, merasa lebih berkreasi dalam para sahabat, ya, maka waspada, berarti dia sedang keluar dari hidayah. Dia keluar daripada hidayah. Dia tidak puas dengan cara ibadah para sahabat, ya, tidak puas dengan imannya para sahabat, dan dia ingin iman-iman sendiri, ingin model-model ibadah sendiri, maka sungguhnya dia keluar dari hidayah. Demikian saja yang disampaikan kepada para mirsa. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Jazakumullah khair
Ustadz. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya. Yang pertama dari Ahmad di Sidoarjo, mau nanya, Ustadz, apakah hidayah itu harus dicari atau pasrah, terserah Allah? Hidayah dicari. Jadi seorang mencari hidayah dengan dua, dengan berusaha, ikhtiar kalau bahasa kita, dengan berdoa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya sesat kecuali yang minta petunjuk kepadaku. Maka mintalah petunjuk kecuali yang aku tunjuki, yang aku beri hidayah. Saya ulangi kata Allah, kullukum dhal, seluruh kalian sesat illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk, fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian. Jadi seorang selain berdoa tadi, doa-doa Nabi, Allahumma hdini ahsanal akhlaq, ya Allah berilah aku petunjuk kepada akhlak yang mulia. Allahumma nas'alukal huda, ya Allah berilah aku berikan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Kemudian berusaha, ya. Berusaha, kita ingin dapat hidayah ilmu, kata Nabi, innamal ilmu bita'allum, punya ilmu dengan belajar. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang punya akhlak, ingin punya akhlak sabar, kata Nabi, wa man yusabbirhullah, wa man yatasabbar, siapa yang berusaha belajar bersabar, yusabbirhullah, Allah berikan dia kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan-jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan bukakan pintu-pintu hidayah yang lainnya. Nah, jadi harus dua, yaitu jangan pasrah. Kalau pasrah gimana ya? Dua-duanya kita minta dan kita berusaha. Jangan seperti orang Yahudi, sudah dibuka pintu hidayah depan mereka, mereka berpaling. Makanya maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari, bayangkan ini orang Yahudi, mereka mencari kapan Rasulullah diutus oleh Allah. Mereka sengaja tinggal di kota Madinah karena mereka tahu nabi terakhir tersebut akan berhijrah. Mereka tahu ciri-cirinya semuanya. Begitu datang nabi tersebut, mereka berpaling. Mereka berpaling. Usaha tapi mungkin tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Kata Allah, tatkala datang kepada mereka apa yang mereka telah ketahui sebelumnya tentang nabi tersebut, kafaru bih, mereka kafir kepada nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya Ustaz. Ya. Bismillah, jika sudah dapat hidayah untuk taat beribadah, kemudian maksiat, kemudian beribadah, kemudian maksiat, nah itu sampai kapan Ustaz? Tadi saya bilang selama hati kita, ya, namanya manusia seperti itu, imannya naik turun. Selama kita masih merasa kepedihan, itu kita maksiat, kita merasa sedih, itu masih ada hidayah. Berarti kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah aku. Nanti kita ibadah lagi. Kemudian maksiat lagi. Begitu lagi. Ya, jangan kita biarkan. Jadi masalah kalau orang sudah bermaksiat dia cuekin aja. Cuekin, nanti tobat, mulai hitam. Akhirnya biasa. Dan dia dari pertama memandang dianggap biasa. Kemudian berbicara, bercengkerama dengan wanita yang bukan mahramnya dianggap biasa. Mulai pertemuan, mulai bersentuhan, sampai akhirnya berzina dianggap biasa. Ini perlahan setan menjerumuskan seorang dengan apa? Perlahan-lahan. Kalau seorang tidak dari awal dia bertobat kepada Allah, dan manusia seperti itu ya. Jadi yang penting jika dia makanya dalam hadis kata Nabi, jika dia melakukan maksiat, nukitat fihi nuktatun sauda, ada titik hitam. Kalau dia bertobat, maka dihapuskan. Jika dia bertobat, dibersihkan. Jika dia bertobat, dibersihkan. Demikian. Sehingga cahaya hidayah terus ada dalam hati seorang. Dan sampai kapan dia begitu? Sampai dia meninggal. Yang penting kalau dia bermaksiat, bertobat. Jangan sekali-sekali tunda tobat. Jangan dengar kata syaitan, sudah kamu terlalu banyak dosa-dosamu, percuma kau bertobat, tobat sambal tidak akan terima. Itu kata syaitan. Jangan dengar. Tuhan kita tidak seperti yang kau sangkakan, wahai iblis. Tuhan kita Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting seorang ketika bermaksiat, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, Allah alam bisawab. Silakan. Halo. Maaf. Bagaimana cara memberikan hidayah kepada saudara yang belum mengenal manhaj salaf? Saya sudah jelaskan tadi di awal pengajian. Hidayah ada dua. Hidayah al-irsyad, menjelaskan, sama hidayah taufik. Hidayah taufik yang punya cuma Allah. Adapun hidayah menjelaskan para rasul, mereka para ahli yang menjelaskan, para dai. Semakin orang punya ilmu, dia semakin mampu untuk menjelaskan. Ya, semakin punya ilmu, dia semakin mampu untuk menjelaskan. Nah, kita agar saudara kita dapat hidayah, dua-duanya kita lakukan. Pertama kita minta kepada Allah, berdoa, ya Allah berilah petunjuk kepada saudaraku, berilah petunjuk kepada manhaj salaf. Dia sudah dapat hidayah secara umum, hidayah Islam, tapi hidayah terperinci masih ada yang kurang.
Ya, jangan kita bilang ente belum dapat hidayah. Enggak, semua orang dapat hidayah, tapi hidayah umum, hidayah Islam. Adapun hidayah terperinci, saya sendiri tidak semua hidayah saya dapati. Masih banyak hidayah yang saya belum tahu. Masih banyak hidayah yang belum saya terima, ya. Maka saya terlalu minta kepada Allah agar saya diantarkan kepada hidayah dan seterusnya sampai kita tiba pada puncak hidayah, yaitu masuk surga. Makanya para penghuni surga ketika mereka mau surga, dan itu puncak dari segala hidayah, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami menuju surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami tidak dapat hidayah kecuali Allah berikan hidayah kepada kami. Nah, karena kita ingin saudara kita dapat hidayah, lakukan dua-duanya. Pertama yang penting hidayah taufik, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Yang kedua kita berusaha menjelaskan hidayatul irsyad. Jelaskan pelan-pelan, kasih link, ya. Jangan modelnya bertengkar, kasih pandangan meskipun dia nolak, coba kamu dengar dulu deh. Saya tidak pandai menjelaskan, coba dengar dulu deh. Oh, saya enggak mau dengar dulu deh, nanti baru kita diskusi misalnya. Pelan-pelan sambil kita doakan. Dengan demikian mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada saudara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana jika seorang saudara kita terus-menerus berbuat maksiat bahkan sampai kriminal, bahkan sempat membuat ancaman fisik? Apakah dengan melaporkan ke aparat keamanan dengan harapan agar dia bertobat dan mendapat hidayah, apakah itu sesuatu yang berlebihan? Saya rasa tidak, ya. Seorang terkadang dia baru dapat hidayah dengan dengan penjeraan. Ya, kalau menurut kita jika dia tidak dilaporkan dia semakin terus merajalela, maka kita boleh laporkan. Oleh karenanya datanglah namanya hukum had. Kenapa orang mencuri tangannya dipotong? Supaya dia jera, supaya dia berhenti sehingga dia kembali kepada hidayahnya. Kenapa orang kalau berzina yang belum nikah dicambuk? Agar dia jera, ya. Seperti itu. Jadi jika memang kita laporkan kepada pihak yang berwajib, membuat dia berhenti dari apa yang dia lakukan kriminal, dan kita mulai berikan masukan-masukan, kita datang ke penjara untuk berikan wejangan-wejangan, maka itu mudah-mudahan cara yang terbaik. Tapi yang paling penting berdoa kepada Allah agar diberi hidayah. Allah alam bisawab. Selanjutnya Ustaz, apakah bisa minta didoakan oleh orang-orang soleh agar hidayah kita tidak hilang, hidayah Islam dan hidayah sunnah tersebut? Boleh, tidak jadi masalah, ya. Kita kepada orang yang kita anggap soleh, yang kita semoga doanya dikabulkan, ya. Atau misalnya dia lagi hajian atau lagi umrah, lagi di tanah suci, kita minta doa kepadanya, maka ini tidak jadi masalah, ya. Tapi yang paling penting kita sendiri yang berdoa. Kita sendiri yang berdoa. Itu hanya sekedar penguat, ya. Yang paling penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, Ya Rasulullah, as'aluka murafaqatak fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta agar bisa menemani engkau di surga. Ini permintaan berat menjadi teman Nabi di surga. Nabi berkata, awa ghairu dzalik? Tidak ada permintaan lain? Coba yang lain saya doain. Kata dia, la huwa dzak, itu yang saya pingin. Maka apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku, kau sendiri harus banyak sujud. Artinya saya akan berdoa, berusaha beri syafaat kepada engkau nanti di akhirat. Tetapi kau juga banyak sujud. Ya, jadi pelong dua-duanya. Jadi jangan saya sudah minta ustaz doain, saya sudah minta habib doain, saya sudah minta ulama doain. Kita sendiri ya gimana? Ya, mereka adalah yang paling utama kitanya. Makanya ketika Allah berkata, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, sungguhnya aku ini dekat. Dekat apa? Ujibu da'watad da'i dan aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Maka yang paling penting kitanya berdoa. Karena tidak akan merasakan kepiluan kita seperti orang lain. Kita yang sedang merasakan masalah, kita yang merasa hati kita sedang hitam, kita yang merasa hati kita sedang keras. Kita bilang, Ustaz tolong doain saya biar hati saya lembut. Tapi kita sendiri yang menangis di hadapan Allah. Jadi dua-duanya. Jangan kemudian kita serahkan kepada Ustaz, kemudian kitanya tetap aja kacau. Itu ya susah seperti itu, ya. Ya makanya perlu digabungkan sebab-sebab tersebut agar bisa mencapai akibat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pertanyaannya, maksud penciptaan orang yang tidak dapat hidayah, misalnya orang Kristen, tapi sikapnya baik sekali dan sangat tinggi hablum minannasnya. Itu maksud penciptaannya bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Ini perkara yang kita tidak masuk di benak kita, ya. Ini di luar daripada nalar kita. Kita tahu bahwasanya Allah menciptakan dengan perencanaan Allah. Saya bicara tentang ini tentang masalah takdir sederhana. Allah menciptakan iblis. Kenapa iblis jadi korban
Kok dia jadi iblis? Kenapa Allah tidak kasih? Kalau Allah kasih hidayah dari awal kan selesai. Kita nggak perlu pengajian sekarang. Nggak ada pengajian Nizamiyah, nggak ada pengajian Ustadz Firanda, nggak ada. Buyar semuanya. Karena iblis sudah tewas sejak awal atau sudah dapat hidayah dari awal. Kenapa Allah ciptakan iblis? Ini nggak bakalan bisa kita jawab. Ya, itu nalar Allah, kita nggak bakalan sampai kepada logika Allah. Sedangkan kita saja banyak hal tidak bisa kita logikakan, apalagi kenapa Allah begini, kenapa begitu. Makanya Allah tutup. Allah larang, kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, manusia yang akan ditanya kenapa mereka melakukan. Kita tidak mungkin bertanya kenapa engkau melakukan ini, kenapa Allah ciptakan iblis. Iblis dia adalah syarrul mahad, itu keburukan. Dari sisi zatnya dia sangat buruk. Tetapi ternyata dia punya maslahat yang banyak. Maslahat yang banyak dengan adanya iblis, maka adanya surga dan neraka. Allah bisa menciptakan dua yang kontradiktif. Allah bisa menciptakan Jibril alaihissalam yang sangat patuh, sementara iblis sangat membangkang. Allah bisa menciptakan Fir'aun dan Musa. Allah menciptakan Muhammad SAW dan Abu Jahal. Ya, Allah bisa adanya bagaimana Allah Maha Pengampun. Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang berdosa, nggak ada yang bertobat. Bagaimana Allah Tawwab, ya, bagaimana seperti itu banyak ya. Dan ini semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ada seorang ateis mengatakan, bisakah Allah menciptakan semuanya tidak ada yang buruk, semuanya baik, semuanya enak, semuanya nyaman, semuanya orang minta apa sih dipenuhi? Kita bilang ya itu, ya kalau orang kalau orang dikasih seperti itu, kira dia mau jadi Tuhan, dia mau jadi apa saja. Dan itu adalah suatu wujud yang tidak logis. Ya, coba bayangkan semua orang semuanya baik, ya. Semuanya apa yang diinginkan terpenuhi, ya. Kalau gitu siapa yang mau jadi pembantu, siapa yang mau jadi bos, ya. Siapa yang mau disuruh, siapa yang mau menyuruh, ya. Kemudian tidak ada namanya rasanya rahmat. Kalau semuanya baik, kapan kita bisa merasakan namanya rahmat? Kita tahu rahmat itu kalau kita tahu ada keburukan. Kita baru tahu namanya kasih sayang kalau kita tahu kejahatan, ya. Kalau semuanya sempurna semuanya, kemudian tanpa ada lawannya, ya ini bukan ciptaan yang baik. Menurut saya itu bukan ciptaan yang baik. Justru ciptaan yang baik itu yang komplit, ada begininya, ada begitunya, dan ini sekedar logika-logikaan saja. Maksud saya, adapun kenapa ada seorang yang kafir seperti Abu Talib yang kemudian baik tapi kemudian dia kafir, ya kita bilang itu urusan Allah, ya. Allah ingin menunjukkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lain-lain, ya. Jadi itu pertanyaan tidak bisa kita jawab, itu rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena nalar kita tidak sampai kepada hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berikut kami gabungkan dua pertanyaan. Yang nomor satu, Assalamualaikum Ustaz, saya punya suami yang belum bisa sholat 5 waktu. Saya selalu doakan beliau agar Allah memberikan hidayah. Amin. Apakah langkah saya sudah tepat? Langkah apa lagi yang harus saya tempuh agar suami saya rajin? Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya membantu pasangan hidup kita yang selalu maksiat tapi ketika coba diingatkan tersinggung dan marah? Apakah itu berarti hidayahnya sudah dicabut, dan bagaimana sikap istri yang baik? Saya rasa itu sudah benar, ya, karena kita terus terang kita bukan sejak awal, kita bukan hidup di lingkungan yang semua orang sudah kenal agama, semua banyak ustadz di mana-mana, ilmu agama diajarkan di sekolah dari awal. Nah, kita dulu apa? Kita hidup ini ustadz juga nggak ada dulu, cuma 1-2 orang. Kemudian juga sarana belajar juga nggak ada. Kemudian juga kalau belajar agama juga paling 2 jam seminggu, entah yang diajarin apa. Kadang-kadang cuma yang penting lulus ujian. Jadi kita memang jauh dari sebab-sebab hidayah. Kemudian alhamdulillah di zaman sekarang ini, kemudian salah satu di antara seorang suami istri dapat hidayah, suaminya mungkin belum, atau sebaiknya suaminya istrinya belum. Maka kesempatan bagi istrinya untuk mengajak suaminya kepada hidayah. Dengan hidayatul irsyad, dia bimbing suaminya pelan-pelan dengan meningkatkan pelayanan, dengan meningkatkan kasih sayang, ya. Sambil didoakan sebelum dilakukan oleh sang penanya, maka ini sudah sangat luar biasa, ya. Jadi memang mungkin dia belum bisa sempurna, enggak apa-apa, pelan-pelan aja. 3 dulu ya, 3 dulu, nanti tambah lagi dong, atau terus doakan, ya, dengan perlahan-perlahan tersebut, ya. Semoga suaminya, ya, dapat hidayah sedikit demi sedikit, ya. Terkadang hidayah tidak langsung datang plek gitu, terkadang tidak, tapi tahap demi tahap. Maka kita menjadi salah satu sebab agar suami kita dapat hidayah. Bukan semakin ada hidayah datang kemudian suami kita menghindar akhirnya tidak dapat hidayah. Adapun kalau dia melakukan kemaksiatan, tegur dengan baik-baik. Tegur dengan logis, bicara baik-baik, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu marah-marah. Ya, ngomong baik-baik, sayang ini begini, ini Allah bilang begini, Rasulullah bilang pelan-pelan aja sambil kita doa, ya. Kemudian kita juga sholat di hadapan suami, kita baca Quran hadapan suami, kita berdoa, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ujian bagi sang penanya. Insyaallah apa yang dilakukan, ya, berhasil enggak berhasil dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
untuk teman-teman yang mau bertanya langsung bisa dengan melakukan raise hand, nanti pihak admin akan membuka layarnya. Selanjutnya sembari menunggu, berikutnya ada pertanyaan berikutnya dari silakan. Syukur untuk waktunya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad. Syukur atas penjelasannya yang panjang lebar mengenai soal hidayah. Nah, ini kebetulan Ana lagi di kantor. Nah, suasana di kantor itu Ustaz, ada seorang ibu-ibu perempuan itu dia sering buka tutup hijab Ustaz. Jadi jilbabnya dia sering buka tutup, dan kadang kalau Ana lewat atau Ana lagi membersihkan, Ana melihat ibu itu yang tidak memakai jilbab, bahkan dia sering berjalan-jalan Ustaz. Jadi dia tidak di tempatnya, kadang dia berjalan keluar tidak memakai hijabnya. Nah, itu sudah sering tegur beliau lakukan seperti itu Ustaz. Jadi kadang Ana itu khawatir Ustaz, apakah dengan itu Ana takutnya dengan seringnya melihat itu dengan tidak sengaja dengan seperti itu, bahkan Ana juga sudah menasihati sudah beberapa kali menasihati bahwa tolong jangan dibuka hijabnya, atau memang mau dibuka hijabnya di tempat-tempat yang tertutup. Ya sama aja Ustaz, ya seperti angin lalu lah. Bahkan tempat Anda dibilangi awas ada ini saya kan Abu Faisal lewat, bahaya nanti selalu haram gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi saya takutnya Ustaz dengan seringnya seperti itu yang Ustaz tadi bilang, sedikit demi sedikit noda hitam ya. Iya, noda hitam itu ada muncul setiap seperti itu. Itu gimana kira-kira Ustaz, apa yang Ana harus lakukan dan apa solusi yang saya bisa memberikan nasihat dari mungkin bisa lebih berhati-hati seperti itu. Ya, saya rasa saya rasa kondisi memang berat ya. Nasihat sudah dilakukan, tapi jangan meskipun mereka ngejek, mungkin lupa doain ya Allah berilah hidayah kepada ibu fulan itu biar tidak mengganggu saya, tidak mengganggu pemandangan saya ya. Doain agar dia dapat hidayah ya. Kemudian nasihati. Kalau dia memang tidak mau berubah ya kita yang memang harus pergi, namanya tantangan hidup, tundukkan pandangan. Kapan kita lihat astagfirullah, mau dia bilang apa, astagfirullah. Itu yang bisa menghilangkan noda hitam. Tapi kalau kita tidak sertakan dengan istighfar, ya itu akhirnya lama-lama menjadi biasa. Tapi kalau setiap kita memandang astagfirullah ya Allah, kemudian kita kerja lagi astagfirullah. Kamu kok lihat ketemu saya astagfirullah ya, bilang saya minta maaf, minta ampun kepada Allah karena tidak kuasa lihat kamu. Ya, astagfirullah ya. Ya gitu aja, enggak ada cara lain kecuali kita istighfar agar hati kita yang sudah hitam dibersihkan lagi. Adapun kalau kita cuek, kita ketawa-ketawa dengan dia, jadi biasa nanti akhirnya kita tidak merasa itu suatu kemungkaran, bahkan suatu hal yang mungkin kita nikmati lama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya khusus Ikhwan ya, yang akhwat yang tidak dipersilakan. Ustaz, ada orang yang ingin berbuat baik kepada wanita lain. Ikhwan maksudnya kali ya. Yeah. Kepada wanita lain maksud berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sering mengirim pesan mengingatkan sholat, percakapan di pesan singkat tersebut, sedangkan dia sendiri sudah beristri. Bagaimana Ustaz, apakah bisa dibenarkan? Sebenarnya sih boleh, cuma kan yang penting kita nasihati ya, tidak ada niat yang lain. Cuma hati ini lemah ya, Hati ini lemah, sang wanita juga lemah, kita juga lemah ya. Kalau kita bisa menjaga hati, atau kalau enggak kita lewat istri kita atau bagaimana ya. Karena kalau kita nasihati, apalagi wanita tersebut ternyata punya suami, fitnah, bisa jadi fitnah. Dia tertarik dengan nasihat kita, tertarik dengan kata-kata manis kita, padahal cuma kata-kata manis di WhatsApp ya. Kalau aslinya belum tentu manis. Makanya tatkala kadang-kadang timbul fitnah ya. Dan namanya laki-laki dan perempuan itu ya, ada stromnya ya. Nah, bagian Allah menciptakan dengan demikian.
Allah menciptakan dengan demikian. Tapi hukum asalnya tidak jadi masalah. Kita nasihati, ya, kita japri, nasihati dengan baik-baik, tapi jangan keseringan. Apalagi kalau sudah mulai ada tanda-tanda canda-canda, ketawa ketiwi, ada ketertarikan, kita bisa ngerasakan itu. Yang khawatirnya kita yang tergoda, ya, misalnya dia mulai ini. Tapi kalau seandainya ini bisa dihindari, hanya sekedar menasihati, maka tidak jadi masalah. Kita japri, hukum asalnya tidak apa-apa. Agar dia dapat mulai ikut pengajian pelan-pelan. Kita kenalkan dengan istri kita lebih mudah. Kalau dia mulai tertarik, saya kenalkan dengan istri saya, ya, seperti itu lebih menutup celah-celah, ya. Karena setan masuk di antara pembincangan laki-laki dengan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kepada Mas Abu Argi, silahkan. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Ana minta nasihat, Ustaz. Ana punya sahabat kita bertiga, kita ada dalam satu grup, ya kita beda kota, bahkan ada yang satu tuh di Kuwait gitu kan. Nah, Ana tuh berdua itu sudah lagi cari ilmu juga di manhaj salaf ini. Tapi yang satu ini masih belum gitu sampai sekarang. Kira-kira, nah ketika kita menasihati gitu kan, yang ada malah dia tuh malah balik marah gitu kan. Kemudian seolah-olah apa sih gitu, kalian tuh, saya tuh tahu lah kalian dulu seperti apa gitu. Jadi nggak usah munafik lah, nggak usah seperti So alim lah. ya so alim lah gitu, nasihatin saya seperti ini gitu. Nah, kira-kira gimana ya, apakah kita mundur saja, kita bubar dari grup itu, atau Antum berapa orang di grup? Bertiga atau berapa? cuma bertiga Aja. Kan 2 lawan 1 seharusnya menang. Iya, itu memang yang lebih dominan gitu. Gini, jadi masalahnya, alam ya saya lihat, kita memang harus pandai belajar untuk bisa berinteraksi dengan siapa saja, ya. Jangankan sama-sama muslim, jangankan beda mana, bahkan sama non muslim terkadang kita bisa berinteraksi dengan mereka. Selama interaksi tersebut tetap ada tujuannya, ya. Seperti kita tadi antum bertiga, ada satu yang belum, pelan-pelan sabar. Kalau kita tidak sabar, terus siapa yang bisa menjadi wasilah agar saudara kita, kawan kita dapat hidayah? Kita sabar, terus sabar. Sampai ketika kita memandang pertemanan kita dalam WhatsApp tersebut membuat mudarat kepada kita. Misalnya dia kasih syubhat kita nggak bisa jawab, akhirnya mending kita keluar. Karena keselamatan agama lebih utama daripada segalanya. Tapi selama kita masih bisa berdiskusi, apalagi berdua, ajak dialog. Orang terkadang kalau kita kasih penjelasan, meskipun dia tidak terima sekarang, dia akan jadi masuk dalam benaknya. Lama-lama dia mikir, mungkin suatu saat dia akan dapat hidayah. Tapi tadi jangan lupa doain dia. Saya tidak menganjurkan untuk lepas, tetap aja berteman, ya. Kita kan ada urusan bisnis, urusan yang lainnya sambil diberi masukan, kecuali sampai pada tahapan kalau kita teruskan kita yang dapat mudarat, maka kita izin keluar. Selama belum sampai pada tahapan tersebut, kita masih bisa kasih masukan meskipun dia menolak, ya tidak mengapa. Ataupun kalau dia memang tidak bicara agama, bicara yang lain, ya sudah, tidak usah bicara. Sesekali kita masukin lagi, ada ceramah nih, dengar. Tidak usah kita seperti mengajar itu, dengar ceramah ada bagus nih, tentang apa. Mungkin dari tertarik kita kasih ustaz-ustaz yang penyampaian enak, dari ketertarikan ustaz tersebut mungkin dia mulai mendengar masuk demi sedikit, ya. Allah alam bisawab. Tapi mungkin pertanyaan terakhir, silakan kalau ada yang bertanya. Pertanyaan terakhir, silakan. Ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi Ustaz, Amin. tim dari kajian dan ikhwah fillah semuanya. Amin. Jadi begini Ustaz, saya seorang mahasiswa di suatu kampus yang notabene dominannya itu agak anti kepada dakwah salaf itu Ustaz. Nah, sehingga bahkan gitu, ada dari teman saya itu yang diserang oleh orang-orang yang membenci dakwah salaf ini. Nah, itu terjadi di lingkungan dakwahnya sendiri, di lembaga dakwah kampusnya sendiri gitu. Jadi bagaimana baiknya bagi saya dan semua teman-teman yang sudah menerima dakwah salaf ini untuk bisa menyebarkan dakwah di kampusnya, sedangkan kondisi dari lembaga dakwah kampusnya masih seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiikum.
Ya ikhwan, dakwah perlu perjuangan ya. Dakwah perlu perjuangan. Saudara-saudara kita alhamdulillah mereka muslim seperti kita. Cuma mereka butuh mungkin sedikit perjuangan dari kita. Dengan penuh kasih sayang kita jelaskan kepada mereka. Kita niat ya, kita niat agar hidayah yang kita rasakan mereka juga hendaknya mereka rasakan. Saya rasa kawan-kawan yang sudah kenal dakwah, yang kenal sunnah, bikin grup sendiri, kemudian mereka diskusikan gimana, apa perlu maju, apa perlu tidak, apa perlu diam. Kalau dalam kondisi tertentu kita nggak bisa, sudah kita diam aja. Nggak usah kita bicara-bicara agama ya. Ya, kalau ada kesempatan kita bisa bicara agama, bicara agama. Kita antum yang bisa melihat situasi ya, dan kondisi mana masalah dan mudarat itu ditimbang. Tapi maksud saya sejak awal kemudian berhenti tidak mau berdakwah ya maka ini tidak benar ya. Semua dakwah memang perlu ada tantangannya. Ada siap dimaki-maki, siap dicaci maki, siap direndahkan. Makanya ketika Luqman berkata kepada putranya, "Ya bunayya aqimis sholata ya wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Kata Luqman, wahai putraku, beramar ma'ruflah dan bernahi mungkarlah, kemudian wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang menimbamu. Kata para ulama, karena amar ma'ruf nahi mungkar pasti diganggu. Orang yang beramar ma'ruf pasti diganggu ya. Kenapa antum mengatakan apa yang kau pendapat kalian kurang tepat? Orang tidak suka dikatakan tidak tepat, apalagi disalah-salahkan, tidak suka. Ya. Antum mengatakan ini haram. Orang tidak suka ke syahwatnya, keinginannya dipotong, dia enggak suka. Ya, ini enggak boleh, dia enggak suka. Itu wajar. Maka kalau meskipun sudah menyampaikan dengan cara yang terbaik, tetap saja orang tidak suka, maka kita akan dibalas dengan cemoohan, rendahkan atau gangguan fisik terkadang. Ya, sabar ya. Sabar ya. Kalau semua orang baru di awal pertempuran kemudian sudah gugur, tidak ada yang bersabar, kemudian kapan dengan sebab apa dakwah mau berkembang? Kecuali pada tahapan kalau kita lanjut mudarat lebih besar, ya sudah, enggak usah maju, sudah. Allah Maha tahu kita sudah berusaha, ini mudarat lebih besar, ya udah kita bicara, kita enjoy dengan grup kita sendiri. Insyaallah enggak kita saling mengingatkan, saling kuat meskipun di tengah lingkungan yang seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita seluruhnya kepada kita menuju akhlak yang baik, menuju kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan semoga Allah mengantarkan kita kepada puncak hidayah, itu hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.